Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Febri Zanila dengan NIM 2300214. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai identifikasi dan analisis masalah kelompok 6. Yang pertama, pengertian masalah. Secara umum, masalah dapat diartikan sebagai suatu keadaan atau situasi yang tidak diinginkan, yang memerlukan penyelesaian atau tindakan lebih lanjut agar dapat diatasi. Masalah muncul ketika ada ketidaksesuaian antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Pengertian masalah menurut beberapa ahli, yang pertama ada menurut George Polya, di mana seorang ahli matematika, dia berpendapat bahwa masalah adalah suatu situasi yang tidak diketahui solusinya, tetapi memerlukan penyelesaian melalui berbagai langkah dan strategi tertentu. Yang kedua, Newell dan Simon. Masalah adalah situasi di mana seseorang berusaha mencapai tujuan tertentu, tetapi cara untuk mencapainya tidak langsung terlihat. Yang ketiga, menurut Robin and Juger, di mana masalah adalah perbedaan atau kesenjangan antara realitas dan juga ekspektasi. Yang keempat, menurut John Dewey, seorang filsuf dan psikolog Amerika, mengatakan bahwa masalah sebagai suatu situasi di mana kebiasaan kita yang biasa tidak cukup untuk menyelesaikannya, sehingga kita perlu melakukan proses berpikir. Yang selanjutnya, Morgan and King mendefinisikan masalah sebagai ketidakcocokan antara apa yang diinginkan dan apa yang ada saat ini. Dan selanjutnya, menurut Hibner dan Kauskop, masalah adalah kondisi atau situasi yang dipersepsikan oleh individu sebagai sesuatu yang menuntut pikiran dan tindakan untuk mengatasinya. Dan selanjutnya, menurut Hickson dan Park, masalah adalah situasi di mana tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu belum jelas. Dan yang terakhir, menurut Kerlingen, masalah adalah sesuatu yang timbul ketika ada perbedaan antara kenyataan dengan harapan. Selanjutnya, pengertian identifikasi dan analisis masalah. Yang pertama, pengertian identifikasi. Identifikasi masalah adalah proses awal dalam memahami suatu masalah dengan cara menggali, mengenali, menentukan, dan menjelaskan apa yang terjadi, yang menjadi inti permasalahannya. Yang kedua, pengertian analisis masalah, di mana analisis masalah adalah proses mengevaluasi masalah secara mendalam untuk memahami penyebab, dampak, dan solusi potensialnya. Dalam analisis masalah, fokusnya adalah pada penyelidikan menyeluruh tentang berbagai faktor yang berkontribusi terhadap munculnya masalah dan cara mengatasi masalah tersebut dengan solusi yang tepat. Selanjutnya, pentingnya identifikasi dan analisis masalah. Yang pertama, mencegah kesalahan dalam penyelesaian masalah. Sebagai contoh, dalam sebuah organisasi, jika penurunan produktivitas dianggap sebagai masalah utama, padahal sebenarnya masalah yang lebih dalam adalah rendahnya motivasi karyawan, maka solusi yang berfokus pada peningkatan mekanisme kerja tidak akan menyelesaikan inti masalahnya. Identifikasi masalah yang tepat membantu mencegah terjadinya solusi yang tidak efektif. Selanjutnya, yang kedua, membantu mengungkap akar masalah. Di mana analisis masalah memungkinkan pengungkapan akar masalah dengan lebih efektif, yaitu dengan memahami akar masalah adalah kunci untuk mencegah terjadinya masalah serupa di masa depan. Tanpa analisis, upaya pemecahan masalah hanya akan mengatasi dampak atau gejala, bukan sumber utama masalahnya. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan sumber daya. Setiap upaya penyelesaian masalah memerlukan alokasi sumber daya seperti waktu, tenaga, dan juga biaya. Jika masalah tidak diidentifikasi dan dianalisis dengan benar, ada risiko besar bahwa sumber daya tersebut akan digunakan untuk solusi yang salah atau tidak efektif. Maka, identifikasi dan analisis masalah yang baik membantu organisasi ataupun individu memaksimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas. Yang keempat, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.
Pengambilan keputusan yang efektif didasarkan pada pemahaman yang jelas tentang masalah yang dihadapi. Tanpa identifikasi masalah yang akurat dan analisis yang mendalam, pengambilan keputusan berisiko membuat keputusan yang salah atau kurang tepat. Selanjutnya, yang kelima, meminimalkan risiko kegagalan. Salah satu alasan pentingnya identifikasi dan analisis masalah adalah untuk meminimalkan risiko kegagalan. Ketika masalah tidak diidentifikasi atau dianalisis dengan baik, solusi yang diimplementasikan mungkin tidak hanya gagal menyelesaikan masalah, tetapi juga berisiko menciptakan masalah yang baru. Selanjutnya, mengungkap kompleksitas masalah. Masalah seringkali lebih kompleks dari yang terlibat di permukaan. Identifikasi dan analisis masalah membantu mengungkapkan berbagai dimensi dan lapisan masalah yang mungkin tidak terlihat pada awalnya. Yang selanjutnya, menemukan solusi yang kreatif dan juga inovatif. Analisis masalah bukan hanya tentang menemukan apa yang salah, tetapi juga merupakan proses untuk mengeksplorasi berbagai alternatif solusi. Dengan melakukan analisis yang mendalam, seringkali muncul wawasan baru yang dapat mengarahkan pada solusi yang lebih kreatif dan juga inovatif. Nah, selanjutnya, menghasilkan rencana tindakan yang lebih efektif. Setelah masalah diidentifikasi dan dianalisis dengan baik, hasilnya adalah pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah tersebut. Dari sini bisa disusun rencana tindakan yang lebih tepat sasaran dan juga realistis. Dan yang terakhir, menambah pengetahuan dan juga pengalaman. Proses identifikasi dan analisis masalah tidak hanya membantu dan menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga memberikan pelajaran berharga untuk menghadapi masalah serupa di masa depannya agar tidak terjadi masalah seperti itu lagi. Dan selanjutnya, proses identifikasi dan analisis masalah. Yang pertama, mengamati situasi dan juga kondisi. Proses pertama dalam identifikasi masalah adalah mengamati situasi dan juga kondisi secara keseluruhan. Ini mencakup pemahaman awal terhadap gejala-gejala yang muncul dan mendeteksi adanya ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Setelah mengamati situasi, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi yang relevan. Data ini bisa berupa observasi, wawancara, survei, ataupun dokumen terkait dengan masalah tersebut. Dan yang ketiga, menentukan masalah utama. Dalam proses ini, kita harus mengidentifikasi gejala yang menghubungkannya dengan akar masalah, yaitu penyebab mendasar dari kondisi yang dihadapi. Dan yang keempat, menganalisis penyebab masalah. Setelah masalah utama teridentifikasi, analisis dilakukan untuk mencari penyebab-penyebabnya. Mungkin dari pertanyaan 5W di mana mengajukan mengapa, ataupun analisis SWOT tentang kelemahan, kekurangan, dan juga peluang beserta ancaman. Yang kelima, menyusun solusi potensial. Berdasarkan analisis penyebab, solusi-solusi potensial diidentifikasi. Setiap solusi harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mendasari masalah dan bagaimana solusi tersebut dapat mengatasinya. Dan yang terakhir, evaluasi solusi dan juga implementasi serta pemantauan. Setelah solusi dirumuskan, setiap solusi dievaluasi berdasarkan efektivitas, efisiensi, dan kelayakan biaya serta dampaknya terhadap organisasi ataupun sistem. Dan juga dilakukan implementasi solusi dan juga pemantauan untuk memastikan apakah solusi tersebut berhasil mengatasi masalah dan apakah tindakan tambahan yang diperlukan. Jadi kesimpulannya, secara umum, masalah dapat diartikan sebagai suatu keadaan atau situasi yang tidak diinginkan, yang memerlukan penyelesaian atau tindakan lebih lanjut agar dapat diatasi. Masalah muncul ketika ada ketidaksesuaian antara kondisi yang diharapkan dan kondisi yang sebenarnya terjadi. Pentingnya identifikasi analisis masalah yaitu mencegah kesalahan dan juga penyelesaian masalah, membantu mengungkapkan akar masalah, dan lain-lain sebagainya. Mungkin sekian dari saya. Terlebih dan terkurang, saya ucapkan terima kasih.